Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda waqtafa tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, dimudahkan langkah kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ngaji ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira kepada umatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah tamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali menimba ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji dan umrah. Semua ini adalah kabar gembira, motivasi, penyemangat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terus semangat dalam ngaji ilmu agama, menghadiri masjid-masjid, ya, untuk supaya kita bisa beribadah kepada Allah SWT dengan benar. Tujuan kita belajar ilmu agama agar supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Karena kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali ya agar mereka beribadah kepada saya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak mungkin kecuali berdasarkan ilmu. Karena ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW kalau kita nggak punya ilmunya. Disinilah pentingnya bagi kita untuk terus ngaji ilmu agama supaya bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu, di atas cahaya, bukan hanya sekedar perasaan atau ikut-ikutan, tapi betul-betul berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, satu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, yang harus kita rawat manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk ngaji ilmu agama. Tidak semua orang diberi kemudahan untuk ngaji ilmu agama. Maka ketika kita diberi kemudahan untuk ngaji ilmu agama, hendaknya bagi kita untuk mensyukurinya. Ya, mensyukurinya. Idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Kata seorang penyair, jika kamu mendapatkan nikmat, maka rawatlah nikmat itu baik-baik. Karena sesungguhnya dosa-dosa dapat menghilangkan, ya, menjadikan sebab dicabutnya nikmat-nikmat Allah SWT satu persatu.
Jangan mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat ilmu. Ya, karena ketika kita dimudahkan ngaji ilmu agama, ini tanda bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu sedang menginginkan yang terbaik untuk kita di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka ya ahi, ya uhti, tatkala engkau diberi kemudahan ngaji ilmu agama, bergembiralah, ya, bersyukurlah, karena itu adalah tanda bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan bagi kita. Ahwani wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum kita bahas tema kajian kita kali ini, yaitu 10 kaidah menghadapi fitnah, ya, maka perlu saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para hadirin semuanya, ikhwan dan akhwat, untuk bersemangat mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'awwad saluwaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah SWT dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu Al-Quran, ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tandanya ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah ilmu tersebut membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar ilmu agama, semakin kita hadir dalam majelis-majelis ilmu, kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin semangat dalam beribadah, kita semakin merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tanda ilmu yang bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Kata Imam Ahmad, innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu adalah takut kepada Allah SWT. Semakin kita belajar ilmu agama, kita semakin takut sama Allah SWT. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut membuahkan amal. Artinya ilmunya bukan cuma sekedar teori, ilmunya bukan cuma sekedar wacana, pengetahuan, tapi betul-betul dipraktekkan, diamalkan. Ya. Kalau ilmu hanya sekedar pengetahuan, orang-orang Yahudi juga memiliki banyak pengetahuan. Kalau ilmu hanya sekedar wacana dan gelar, orang-orang liberal, ahli kalam, filsafat, itu juga orang-orang yang ya cendekiawan, orang-orang yang dianggap pintar, ya. Tapi ilmu yang sesungguhnya ayyuhal ihwah adalah ilmu yang membuahkan amal. Allah melaknat orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Kita akan ditanya oleh Allah SWT, ya, tentang ilmu kita, apakah kita mengamalkannya atau tidak. Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan, ya, bergeser kedua kaki hamba, ya, kecuali
apabila ditanya tentang 4 hal, sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satu yang ditanya adalah wa'an ilmi fima amilah, tentang ilmunya, untuk apa dia mengamalkannya, apakah diamalkan apa enggak. Ya, kalau ilmunya tidak diamalkan berarti tandanya ilmunya enggak bermanfaat, ilmunya enggak berkah. Yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu tersebut mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Ya. Adapun apabila ilmu tersebut menjadikan kita hanya ingat kepada dunia, ingat kepada harta, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang mengingatkan kita kepada kampung asli kita, kampung akhirat. Oleh karenanya, dalam riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Maka beliau menjawab, aksaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat akhirat dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ya, untuk akhirat. Maka koreksi ilmu-ilmu kita. Apakah memiliki 3 tanda ini? Apakah menjadikan kita semakin takut sama Allah? Apakah kita telah mengamalkannya? Apakah menjadikan kita semakin ingat kepada akhirat dan kematian? Ya, kita koreksi, evaluasi. Jika hal itu telah membuahkan ada pada diri kita, bersyukurlah. Dan jika belum, maka hendaknya bagi kita untuk segera memperbaikinya sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat. Karena ini tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, itu 2. Ilmu yang tercela itu 2. Yang pertama, ilmu tersebut memang ilmu yang terlarang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan Islam. Contoh ilmu sihir. Ilmu sihir itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah mengatakan, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir yang tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan membahayakan mereka. Ada sebagian pondok itu malah ngajarkan apa? Sihir, belajar sih ngaji, tapi ngajinya sihir, ilmu pelet, ilmu santet, ya, dan sebagainya. Ini ilmu yang tidak bermanfaat karena bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, dilarang. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan. Yang dia pelajari benar. Ya, yang dia pelajari akidah yang sahih bersumberkan Al-Quran dan hadis, yang dia pelajari adalah tentang ibadah, fikih, yang dia pelajari adalah tentang akhlak, hanya saja enggak diamalkan. Ini juga termasuk bagian dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, oleh karenanya, ikhwan, manakala kita belajar, manakala kita menuntut ilmu, tapi kita tidak mengamalkannya, berarti masuk ilmu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat. Ya, karena hakikat ilmu adalah amal. Ilmu itu cuma sarana. Ilmu itu cuma sarana. Tujuan utamanya adalah amal. Ya, tujuan utamanya adalah amal. Kita berilmu untuk beramal. Ya, untuk beramal. Percuma ilmu jika tidak diiringi dengan amal. Ya, sama kayak orang pintar teori, program, tapi nggak ada eksekusi. Ya, mangkrak, nggak ada faedahnya. Nah, sebagaimana eksekusi tanpa ilmu itu juga ya berantakan. Jadi dua-duanya harus apa? Ada ilmu dan amal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan al huda, dengan petunjuk, yakni al ilmun nafi, ya, wa dinil haq. Dinil haq, agama yang benar, maksudnya adalah al amalus salih, karena din itu bermakna al amal, ya. Jadi ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau datang, ya, dengan membawa dua hal. Satu adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah amal saleh. Taib. Dan agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi ilmu yang berkah, hendaknya bagi kita memperhatikan kunci-kuncinya. Dan kunci untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat setidaknya 5. Yang pertama adalah, ya, menata niat, meluruskan niat. Ini penting, ya, karena niat itu penentu amal kita, apakah diterima oleh Allah SWT ataukah tidak. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan tergantung kepada niatnya. Dan ini harus terus kita ingatkan, karena meluruskan niat itu bukan perkara yang mudah, yang gampang. Ya, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat saya. Ini yang paling berat, menata niat. Yang kedua, ya, semangat. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka harus bersemangat. Karena ilmu tidak diraih dengan malas-malasan. Ilmu tidak diraih hanya sekedar dengan angan-angan dan impian, tapi ilmu diraih dengan kerja keras, dengan pengorbanan, perjuangan, usaha. Makanya Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan tidak ada yang lebih bermanfaat daripada menuntut ilmu agama, karena ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Ya, maka kita harus semangat menghadiri majelis ilmu, semangat mendengarkan, semangat mencatat. Nah, mencatat ini penting. Nah, ilmu kalau nggak dicatat biasanya ambiar, hilang. Qayyidul ilma bil kitabah. Kata Nabi SAW, ikatlah ilmu itu dengan catatan. Ikatlah ilmu. Maka kita harus berusaha mendengar dan mencatat, kemudian diulang, ya. Nih, biar nggak hilang. Karena kalau nggak dicatat, biasanya kajian tuh kalau nggak dicatat hilang. Kalau bisa, saya sarankan antum punya buku khusus untuk catatan kajian, ya, buku khusus. Setiap kajian antum ada rangkumannya. Nanti, ya, sedikit demi sedikit akan terkumpul menjadi apa? Banyak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, hendaknya bagi kita banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Ad-du'a miftahu kulli khair fid dunya wal akhirah. Kata Syekhul Islam, doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena semua kebaikan di tangan siapa? Di tangan Allah SWT, termasuk ilmu. Ilmu itu rezeki, anugerah yang Allah bagi kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka kita harus banyak-banyak minta, merengek, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat.
Ini yang pertama kali diminta oleh Nabi SAW. Baru yang kedua, warizqan thayyibah, rizki yang halal, yang thayyib. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalah, amal yang diterima, yaitu yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, ini doa sangat penting karena Nabi SAW setiap hari berdoa dengan doa ini, menunjukkan pentingnya doa ini. Dan perhatikan, di antara 3 permintaan Nabi SAW tersebut, yang pertama kali didahulukan oleh Nabi adalah minta ilmu dulu. Kenapa? Karena untuk membedakan mana harta yang halal dan yang haram, amal yang diterima sama amal yang tidak diterima, itu dibutuhkan ilmu. Kita mau kerja yang halal atau kerja yang haram, butuh ilmu. Antum nggak bisa membedakan kalau nggak punya ilmunya. Mau beribadah yang sesuai sunnah harus berdasarkan ilmu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya ibadah ikhlas dan mutaba'ah. Baik. Yang keempat, ya, agar kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat, hendaknya bagi kita untuk sabar. Sabar dalam menuntut ilmu ini kunci. Kalau kita nggak sabar dalam menuntut ilmu, kita nggak mendapatkan ilmu. Kalau kita nggak sabar dalam menuntut ilmu, kita nggak bisa mendapatkan ilmu. Ada orang semangat, tapi semangatnya di awal toh, ya, nggak sabar, nggak dapat ilmu. Ilmu harus dengan kesabaran. Butuh waktu yang lama, ya, sabar dalam menghadiri majelis ilmu, sabar dalam mendengar, sabar dalam mencatat, sabar dalam memahami, sabar dalam mengulang, menghafal, semuanya dibutuhkan kesabaran. Makanya Nabi Musa alaihi salam tatkala belajar kepada Khidir, dia mengatakan satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Ya, termasuk orang yang sabar. Baik. Kemudian yang kelima, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan adab. Memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Adab dalam majelis ilmu, adab kepada orang yang mengajarkan ilmu, adab kepada sesama para penuntut ilmu, ya, bil adabi tafhamul ilm, dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Makanya dulu para ulama-ulama dulu, sebelum mereka belajar ilmu, mereka belajar adab terlebih dahulu. Karena kunci mendapatkan ilmu adalah adab. Ya, kalau kita tidak memperhatikan adab, maka kita tidak mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, karena kita tidak memuliakan ilmu. Man la yukrimil ilma la yukrimul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini insyaallah taala kita akan ngaji bersama tentang 10 kaidah menghadapi fitnah. Karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, maka perlu ilmu. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai sikap seorang muslim, muslimah sejati, ya, ketika hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, agar kita punya cahaya, punya panduan yang bisa menyinari perjalanan kita, sehingga kita bisa menyikapi fitnah-fitnah yang terjadi dengan benar, dengan bimbingan cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita aja kalau misalkan mau menggunakan suatu alat itu ada panduannya. Kita mau naik pesawat itu ada panduannya, ya, supaya kalau nanti terjadi apa-apa ada panduannya. Ya. Begitu juga ma'asyiral muslimin, kita perlu ilmu, panduan, agar kita bisa menyikapi
dengan benar. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam ya Al-Bukhari rahimahullah. Apa sih fitnah itu? Fitnah itu diambil dari bahasa Arab, maksudnya adalah ujian dan cobaan. Ya, ujian dan cobaan. Fitnah artinya al-ibtila wal ikhtibar, ujian dan cobaan. Dan ujian dan cobaan adalah suatu kepastian yang tidak mungkin kita bisa hindari. Semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah tahu siapa yang benar-benar kuat dalam keimanannya dan siapa yang tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira ya setelah mereka mengatakan kami beriman lalu mereka dibiarkan begitu saja? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kami akan menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah ya yang benar-benar jujur dan siapakah yang pendusta. Diuji dulu agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang layak naik kelas dan siapa yang tidak. Ya. Di sekolah saja atau pesantren untuk mengetahui orang ini, santri ini atau murid ini layak naik kelas atau tidak, ada ujiannya dulu. Ya, ada ujiannya dulu. Ya. Kalau untuk mendapatkan SIM sepeda motor atau mobil aja, ya ada ujiannya dulu baru layak dikasih SIM apa tidak. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya, ya, memberikan fitnah kepada hambanya untuk biar Allah SWT mengetahui siapa yang layak naik kelas, yang lulus dan siapa yang tidak. Ya. Dan ujian itu bisa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, bisa juga dengan hal-hal yang menyenangkan. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi kita itu diuji oleh Allah SWT, ya, diberikan fitnah, ujian oleh Allah SWT, kadang dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai, mungkin perekonomian, ya, mungkin sakit, kecelakaan, ya, mungkin ya permasalahan-permasalahan. Tapi ada juga ujian yang menyenangkan. Itu juga ujian. Diuji dengan kekayaan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya, apakah kita bersyukur atau tidak? Itu juga ujian. Makanya perhatikan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan menguji kalian dengan kebaikan. Ya. Nah, orang kadang mengiranya ujian itu hanya dengan yang kejelekan aja, kesusahan aja. Oh, diuji oleh kemiskinan. Kekayaan enggak dianggap sebagai ujian. Salah. Kekayaan itu justru ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita mensyukurinya atau tidak? Betapa banyak orang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dia bisa sabar. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan kekayaan, ya, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai, sombong. Ya. Dahulu kata Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang mulia, yang kaya, beliau pernah menangis ketika dihidangkan makanan kepadanya. Ya, teringat dengan sahabat-sahabat Nabi SAW
seperti Mus'ab bin Umair, orang yang kaya tapi ya kemudian dia tinggalkan kekayaannya, menjadi duta dakwah, pergi ke kota Madinah, ya kemudian ketika meninggal dunia kain kafan tidak cukup untuknya. Ketika tutupkan di kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika kakinya yang ditutup, kepalanya yang kelihatan. Ya, kata Abdurrahman bin Auf, ubtulina bidzarra'i fasabarna wabtulina bis-sarra'i falam nasbir. Kita seringkali diuji oleh Allah dengan kemelaratan, kita bisa sabar. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan, justru banyak di antara kita yang tidak lulus ujian. Ya, jadi yang harus kita pahami, ujian itu bisa dengan hal-hal yang menyenangkan, bisa juga dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, dan fitnah ma'asyiral muslimin ada dua macam. Fitnah itu ada dua macam. Yang pertama adalah fitnah syubhat. Dan yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah syubhat artinya kerancuan. Syubhat itu rancu. Ya, artinya syubhat itu kerancuan. Kerancuan pemikiran, ya, berupa kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan. Apalagi kalau dibumbui dengan kata-kata yang manis, ya. Apalagi kalau dibingkai ya dengan kata-kata yang menipu. Sekarang betapa banyak penyimpangan-penyimpangan tapi dibungkus dengan kata-kata yang indah, malah dikasih embel-embel Islami. Ya, ada demokrasi Islami, ada musik Islami, pacaran Islami, ya banyak kata-kata Islami, syar'i Islami, padahal sebenarnya tidak Islami, tidak syar'i. Ya, filsafat Islami sering kita dengar juga. Ya, mana ada filsafat Islam? Filsafat bukan dari Islam. Ya, nah jadi ini harus kita waspadai banyaknya kerancuan-kerancuan pemikiran yang menyimpang. Ya, di Indonesia ini aliran sesat apa yang enggak ada? Semuanya ada. Ya, gudangnya. Ini syubhat. Makanya ya hendaknya bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu supaya kita tidak termakan oleh syubhat-syubhat. Obat dari fitnah syubhat, penyakit syubhat adalah ilmu dan yakin. Ya, kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-qulubu dha'ifa wasyubahu khattafa. Hati itu lemah sedangkan syubhat itu kencang menerpa. Ya, butuh ilmu, butuh keyakinan. Ya, maka jangan kemudian kita mengorbankan hati kita, iman kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Syahwat itu artinya kesenangan. Kesenangan harta, kesenangan wanita, ya, tahta. Ya, fitnah dunia ini banyak. Cuma yang paling berbahaya, menggiurkan ini tiga ini. Satu, fitnah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat itu memiliki fitnah dan fitnah terbesar bagi umatku adalah harta. Betapa banyak orang tengkar, musuhan, ya, bahkan bunuh-bunuhan karena rebutan harta. Ya, bahkan banyak kerabat putus tali hubungan, anak-anak ya putus, ya, tengkar antara karena rebutan harta warisan. Yang paling parah, rebutan harta warisan, bapaknya belum meninggal, sudah rebutan dulu. Ada, ya, ini fitnah apa? Harta. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, fitnah yang kedua
yang berbahaya juga fitnah wanita. Betapa banyak pada zaman kita sekarang ya sponsor-sponsor yang ditampilkan adalah wanita, gambar-gambar, video-video ya, untuk menggoda iman ya, sehingga banyak yang terjerumus di dalam dosa kemaksiatan karena fitnah wanita. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat ya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ya, tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ya, Rasulullah sering mengingatkan kepada kita, wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kepada dunia, terutama kepada fitnah wanita, karena fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Yang ketiga, fitnah yang dahsyat dari fitnah dunia adalah fitnah tahta, jabatan, kursi. Ya, betapa banyak orang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama gara-gara rebutan apa? Kursi. Padahal nak omah ya wis ono kursi ya, tapi rebutan. Kursi apa? Kursi jabatan, kursi pemerintahan. Apalagi ini menjelang politik ini banyak. Ya, serangan fajar, janji-janji palsu, ya. Belum lagi kadang kembah dukunnya. Ya, banyak loh orang supaya menang apa? Kembah dukun. Ya, atau ritual-ritual syirik. Ya, pokoknya segala sesuatu akan dilakukan, sing penting menang. Ya, sing penting menang. Naudzubillah min dzalik. Maka kita harus waspada juga dari apa? Fitnah syahwat berupa tahta. Nabi bersabda, "Madzibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini." Tidaklah dua serigala yang kelaparan kemudian dilepas kepada domba, tidaklah dia lebih mengerikan, lebih berbahaya bagi agama seseorang ketimbang rakusnya manusia kepada harta dan tahta. Artinya orang kalau sudah rakus kepada harta, kepada tahta, ini lebih berbahaya daripada apa? Ya, daripada dua serigala kelaparan yang dilepas kepada domba. Itu kalau satu serigala dan enggak kelaparan saja sudah bahaya. Apalagi kalau kelaparan, dua orang, dua domba lagi. Ya, tentu sangat berbahaya sekali. Sehingga menghalalkan segala apa? Cara. Jadi ini macam-macam fitnah. Intinya kesimpulannya fitnah itu ada dua. Fitnah syubhat berupa kerancuan-kerancuan pemikiran, ya, baik itu kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, ya, yang dipoles dengan kata-kata yang indah. Yang kedua adalah fitnah syahwat, kesenangan-kesenangan kepada dunia, khususnya tiga. Satu, fitnah harta. Dua, fitnah wanita. Tiga, fitnah tahta. Ada yang nambahi lagi, fitnah kuota. Nah, ini juga fitnah zaman sekarang, ya, fitnah. Taib. Ini dan obat dari dua fitnah ini, fitnah syubhat obatnya adalah ilmu, dan fitnah syahwat obatnya adalah sabar. Ya, makanya para ulama mengatakan bis-sabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan kita akan meraih kepemimpinan di muka bumi. Ya, dengan sabar dan yakin. Sabar untuk melawan dan mengobati penyakit
syahwat. Dan yakin, yaitu ilmu, itu adalah obat untuk menangkis syubhat. Antum kalau ada syubhat-syubhat, kalau antum punya ilmu, antum bisa nangkis. Tapi kalau nggak punya ilmu, ya masuk syubhatnya masuk. Syubhatnya masuk. Baik. Dan fitnah pada zaman kita sekarang ini, ma'asyiral muslimin, tidak lepas dari ini, syubhat atau syahwat. Bahkan dua-duanya. Ya, dua-duanya tercampur pada seseorang. Pada zaman kita sekarang ini dua-duanya apa? Ya, sangat dahsyat. Kerancuan-kerancuan pemikiran, pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, aliran-aliran menyimpang banyak. Ya. Kemudian syahwat-syahwat, terutama yang di media sosial banyak. Ya, ini sangat berbahaya. Kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada kerusakan di muka bumi kecuali sumbernya salah satu dari penyakit ini, syubhat atau syahwat. Dan kadang-kadang gabung dua-duanya. Antum tahu siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa namanya? Yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim. Namanya bagus ya, Abdurrahman. Ya, dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Antum tahu kenapa sebabnya dia membunuh? Ya, sebabnya dia membunuh disebutkan bahwa dia akan menikahi seorang wanita. Tapi wanita tersebut berpemikiran Khawarij. Berpemikiran Khawarij. Pemikiran Khawarij itu pemikiran yang mengkafirkan ya pelaku dosa besar dan memberontak pemerintah. Itu dua pemikiran inti Khawarij. Ketika mau nikah sama wanita tersebut membuat syarat. Aku mau menikah denganmu, tapi syaratnya aku mau maharnya adalah kepala Ali bin Abi Thalib. Ini bahayanya. Satu syubhat pemikiran apa? Khawarij. Satu lagi syahwat karena menikah dengan tergoda dengan terfitnah dengan wanita. Bercampur di sini akhirnya menyebabkan pembunuhan kepada seorang sahabat Nabi yang mulia, menantu Rasulullah SAW, calon penduduk surga, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka betapa berbahayanya ikhwan ya fitnah syubhat dan fitnah syahwat ini. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk ya memiliki benteng, lentera, panduan ya agar kita terhindar dari fitnah syubhat maupun fitnah syahwat ini. Baik, ada 10 kiat yang harus kita miliki sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah menghadapi fitnah-fitnah yang ada, terutama fitnah-fitnah zaman sekarang ya, fitnah perpecahan ya, fitnah terorisme, radikalisme ya, dan lain sebagainya. Kunci yang pertama adalah selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah dahsyatnya fitnah-fitnah yang terjadi pada zaman kita sekarang, hendaknya kita selalu kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci agar kita selamat dari segala fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Ibadah di saat haraj, kekacauan, itu pahalanya seperti hijrah kepadaku. Ibadah di saat haraj, yaitu kekacauan-kekacauan, seperti
hijrah kepadaku. Ya, seperti hijrah kepadaku. Artinya, di saat-saat kekacauan, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ma'asyiral muslimin yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi bencana-bencana, ketika terjadi fitnah-fitnah, fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita selamat. Kata Talq ibnu Habib, seorang tabi'in yang mulia, ya, dia pernah mengatakan, menasihatkan kepada Bakar bin Abdullah saat berkecamuk fitnah Ibnul Ash'ash. Ibnul Ash'ash itu orang yang melakukan pemberontakan kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur Irak saat itu yang sangat zalim. Ya, akhirnya kemudian apa? Mati semuanya para pemberontaknya, dihabisi. Pada saat terjadi fitnah pemberontakan, banyak orang-orang yang dia punya semangat ibadah ikut-ikutan. Ya, karena fitnah. Kita biasa kalau terjadi fitnah itu gampang terprovokasi. Gampang ya terprovokasi. Maka hati-hati. Ya, lebih-lebih bentar lagi kita memasuki tahun politik. Biasanya banyak provokasi-provokasi. Banyak adu domba. Sehingga menyebabkan sebagian kalangan kemudian lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sibuk sebagai pengamat politik. Ya. Nah, maka hendaknya bagi kita untuk fokus ila waqa'atil fitnah fadra'uha bitaqwallah. Apabila terjadi fitnah, maka tangkislah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian juga yang diwasiatkan oleh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri seorang tabi'in yang mulia, yang hidup pada zaman Hajjaj bin Yusuf juga. Banyak ulama-ulama yang dibunuh, bukan cuma di penjara loh, dibunuh. Sebagian sahabat Nabi aja ada yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Abdullah bin Zubair dibunuh oleh dia. Ya. Kemudian juga Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, tabi'in yang mulia, dibunuh juga. Banyak. 200.000 orang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Pemimpin yang zalim. Tapi ketika ada seorang yang memprovokasi beliau, bagaimana kalau kita memberontaknya? Dia zalim, dia gubernur yang begini-gini. Apa kata Hasan al-Basri? Innal Hajjaj niqmatun min niqamillah. Hajjaj itu adalah petaka di antara petaka-petaka Allah Subhanahu wa taala. Wa niqamullahi la tudfa'u bisilah. Dan kemurkaan Allah itu tidak bisa ditangkis dengan senjata. Wa innama tudfa'u bit-taubati wal istighfari wad du'a. Tetapi bisa ditangkis dengan apa? Dengan kita bertaubat, dengan istighfar, dengan berdoa kepada Allah. Maka ikhwan, ketika terjadi fitnah-fitnah, fokuslah, tetap fokus dengan apa? Ibadah kepada Allah SWT. Perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak menuntut ilmu, perbanyak puasa, perbanyak zikir. Jangan terbawa arus. Jangan terbawa arus. Ya, jangan terpancing oleh provokasi-provokasi. Fokus kepada tujuan hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Fokus pada tujuannya. Orang itu kalau mengerti tentang tujuan, dia akan fokus pada tujuannya. Antum misalkan mau melakukan perjalanan ke Jakarta misalkan, ya, kalau antum sudah punya tujuan, itu perjalanannya apa? Enak, terarah, sesuai dengan tujuan. Tapi kalau cuma jalan nggak ada tujuan, akhirnya apa? Yo muter-muter nggak jelas, kayak orang gabut, ya, muter-muter nggak jelas, entai bensin tuh,
Ya. Maka kita harus tahu tujuan hidup kita dan fokus pada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan silau dengan godaan-godaan yang menggoda kita untuk berpaling dari tujuan hidup itu. Yang kedua, adalah lentera ilmu agama. Lentera ilmu agama. Fitnah-fitnah ma'asyiral muslimin, sumber utamanya adalah kejahilan. Ya, adalah kejahilan. Oleh karenanya, kalau kita ingin terhindar dari fitnah dan membentengi diri kita dari fitnah, maka hendaknya bagi kita untuk memiliki apa? Ilmu, cahaya, supaya kita tidak gampang termakan oleh syubhat-syubhat. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, bahwa perangkap iblis yang pertama kali kepada anak manusia adalah menjauhkan mereka dari ilmu. Perangkap iblis, tipu daya iblis yang pertama kepada anak manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau cahayanya sudah dimatikan, maka gampang bagi iblis untuk melakukan sesukanya. Kita nih, kalau di dalam rumah terus listrik mati, lampu mati, ya, listriknya mati, lampunya mati, ya kan? Apa yang kita lakukan? Kita biasanya cari apa? Cahaya, lilin, senter, HP kan ono senter itu ya. Nah, karena kalau nggak ada, tetap dalam kegelapan, antum jalan nabrak sana, nabrak sini, ya kan? Begitu juga kita kalau nggak punya ilmu, nabrak sana, nabrak sini. Kita kalau melakukan perjalanan, nggak tahu ilmunya, nggak tahu arahnya, ya, nggak tahu alamatnya, apa yang terjadi? Nyasar, bingung. Tapi kalau antum punya ilmu, antum nggak bingung, nggak tersesat jalan. Begitu juga dengan ilmu. Kita kalau punya ilmu, kita bisa memfilter. Ya, bisa memfilter. Oh, ini yang benar, oh ini salah. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Disebutkan bahwa nanti ada seorang pemuda dari kota Madinah yang menantang Dajjal. Kemudian dia mengatakan kepada Dajjal, "Anta Dajjal alladzi akhbarana bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kamu adalah Dajjal yang disebutkan oleh Nabi. Dari mana pemuda itu tahu kalau itu Dajjal? Karena dia punya ilmu. Kamu adalah Dajjal yang diberitakan oleh Nabi. Berarti dia baca hadis. Ya, dia tahu ciri-cirinya Dajjal dari hadis yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sudah menceritakan Dajjal itu tanda-tandanya begini, ciri-cirinya begini. Sudah detail. Nabi sudah menjelaskannya kepada kita. Ya. Dari mana dia tahu? Dari mana dia bisa selamat dari fitnah Dajjal? Karena dia punya ilmu. Begitu juga kita sekarang. Sekarang ini sulit dibedakan dai yang benar dan dai yang nggak benar, karena semuanya bertampang mirip-mirip Pak sekarang. Ya, sekarang kadang setiap orang cuma sekedar pintar berbicara sudah dianggap apa? Berilmu, ustadz, kiai. Ya, pakai peci putih gitu aja udah, wah ini Pak Haji. Belum tentu padahal sudah pernah haji juga. Ya, setiap yang naik mimbar, wah berarti ini ustaz. Enggak.
Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Jadi hendaknya bagi kita untuk memiliki ilmu sehingga kita bisa memfilter. Ya. Kata Syekhul Islam kepada muridnya yaitu Imam Ibnul Qayyim, jangan jadikan hatimu seperti spon. Semua yang kamu dengar kamu ambil. Tapi jadikan hatimu seperti kaca. Ya, sehingga ketika ada syubhat kamu bisa menangkisnya. Kita pun demikian. Setiap sekarang kan syubhat itu berganti-ganti. Ya, merongrong akidah kita. Silih berganti. Dulu ada isu kiamat 2012. Ganti lagi, setelah itu ada batu ajaib. Siiling dah batu ajaib. Ponari. Nah, ya kan? Ganti lagi yang bisa menggandakan uang. Sopo iku Kanjeng sopo iku. Nah, ganti lagi terus silih berganti nabi-nabi palsu. Pernah dulu awal anak pulang dari Saudi itu ya, banyak nabi-nabi palsu tuh. Ya, muncul ngaku-ngaku nabi. Beberapa waktu yang lalu kita juga dikejutkan ada boneka arwah. Ya kan? Pawang hujan di acara internasional dan dengan alasan kearifan lokal, ya, yang dipertontonkan kepada dunia kearifan lokal dukun ternyata, ya. Tiba-tiba pawang hujannya udanan bisa, nah lucu kan. Tapi intinya banyak. Itu kalau kita nggak punya ilmu, nah kita mungkin sama seperti masyarakat yang lain yang kemudian termakan. Ya, banyak yang percaya. Tapi kalau kita punya ilmu, ya kita bisa menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Taib yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ya, kiat agar kita selamat dari fitnah adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabatnya. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, hadis Irbad bin Sariyah, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat yang menggetarkan hati, meneteskan air mata. Lalu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat orang yang pamitan. Berikanlah wasiat kepada kami. Kata Nabi, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in kana abdan habasyiyya, walaupun pemimpin kalian adalah budak dari Habasyah, Ethiopia. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsir. Karena barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dan itu fakta. Pada zaman kita sekarang banyak perselisihan, perbedaan faham-faham, aliran-aliran. Terus apa kata Nabi? Apa pesan beliau? Apa wasiat beliau? Apa panduan dari beliau kepada kita? Dan beliau adalah orang yang paling sayang sama kita. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha bin nawajid. Ya, pegang erat-erat sunnahku dan sunnah para sahabat. Gigit dengan gigi geraham. Apa gigit dengan gigi geraham? Gigi geraham itu gigi yang paling belakang. Itu gambaran orang kalau gigit pakai gigi geraham itu kuat. Beda kalau gigitnya pakai gigi depan. Ya, tarik titik copot. Ya, tapi kalau pakai gigi belakang itu kuat. Begitu juga ketika kita berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah, hendaknya bagi kita kuat, tegar, mantap. Walaupun diomongin orang macam-macam, nggak peduli, nggak gubris. Karena kita yang kita cari bukan komentar orang, pujian orang. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, al-mutamassiku bi sunnati yauma idzin qal qabidi 'alal jamr.
Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, ya, dia bagaikan memegang bara api. Jadi, ya, kalau kita ingin selamat dari fitnah-fitnah, pegang erat-erat sunnah Nabi. Pegang erat-erat jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, as-sunnatu kasafinatin Nuh, man raqibaha naja wa man lam yarkabha gharik. Ya. Sunnah Nabi itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Dan siapa yang tidak menaikinya maka dia akan tenggelam. Kita kalau enggak berpegang teguh dengan sunnah Nabi, kita akan tenggelam di dalam kesesatan dan penyimpangan. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat mempelajari sunnah Nabi, kemudian kita praktekkan, mencontoh Nabi, ya, meneladani Nabi, kemudian sabar, walaupun dibilangin orang macam-macam, mungkin dibilangin radikal, mungkin dibilangin Wahabi, mungkin dibilangin kebanjiran, mungkin dibilangin mbek, ya, mungkin dibilangin ninja, ya, nggak usah digubris, ya, selama kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, selama kita mengikuti syariat Islam, nggak usah pedulikan omongan orang. Ya, itu yang harus menjadi prinsip kita. Yang harus menjadi prinsip kita. Baik. Yang keempat, kiat menghadapi fitnah adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat gelombang fitnah, badai fitnah menerpa, jangan lupa perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat. Ya, karena Allah lah yang bisa meneguhkan kita di tengah gelombang fitnah, yang bisa memberikan keselamatan kepada kita di tengah badai fitnah. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanju fihi illa man da'a bid-du'ain ka du'ail gharib. Akan datang kepada manusia suatu zaman, tidak ada yang selamat di zaman itu kecuali orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya orang yang tenggelam. Seperti doanya orang yang tenggelam. Tahu gimana doanya orang yang tenggelam? Orang kalau tenggelam terus doa, itu apa? Merengek. Betul-betul menghadirkan hati, tulus dari hati yang paling dalam, karena dia betul-betul apa? Butuh pertolongan. Dia sadar gak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita kalau ingin selamat dari fitnah-fitnah di akhir zaman, ya, perbanyak doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi apa? Keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menganjurkan kepada kita untuk berdoa berlindung dari fitnah. Ta'awwadhu billah ya minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah, baik fitnah yang nampak maupun fitnah yang tidak nampak. Ya. Kita dianjurkan untuk berlindung. A'udzu billah minal fitan. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Ya. Minta keselamatan sama Allah SWT. Dulu diceritakan oleh Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bahwasanya ayah beliau Amir bin Rabi'ah, dan dia adalah seorang sahabat Nabi, ya, ketika terjadi pemberontakan kepada Utsman bin Affan, saat Utsman dikepung oleh para pemberontak, maka ayahku, katanya Amir bin Rabi'ah, dan dia adalah seorang sahabat Nabi, dia gak keluar rumah. Dia banyak berdoa, banyak sholat, ya, di tengah sholat malam dia berdoa, Allahumma qini minal fitan kama waqaita bihi ibadaka salihin.
Di antara doa ayahku katanya, ya Allah jagalah aku dari fitnah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak keluar rumah kecuali saat mati. Artinya beliau nggak ikut-ikutan dalam aksi pemberontakan. Dalam aksi pemberontakan. Karena orang biasanya kalau pas masa-masa pemberontakan, ya kudeta, demonstrasi dan sebagainya, itu gampang provokasi, gampang terpancing. Apalagi kalau dikasih kata-kata, ini untuk jihad, ini amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ini untuk kejayaan Islam dan lain sebagainya. Tuh, wah, gampang terprovokasi. Maka ya kita harus banyak berlindung kepada Allah dari fitnah. Ya, banyak berlindung kepada Allah SWT dari fitnah supaya selamat. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Amir bin Rabi'ah. Saat terjadi fitnah pemberontakan kepada Utsman, dia berdoa sehingga diselamatkan oleh Allah. Ya, sehingga diselamatkan oleh Allah SWT. Tapi yang kelima, kunci yang kelima agar kita selamat dari badai fitnah adalah taat kepada para pemimpin dan tidak memberontak mereka. Ya. Sebagaimana tadi dalam hadis yang sudah kita sampaikan, di antara wasiat Nabi SAW, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in kana abdan habasyiya. Aku wasiatkan kalian mendengar dan taat kepada para pemimpin walaupun yang memimpin itu adalah budak dari Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia. Ya. Afrika ya. Nah, artinya orangnya apa? Budak hitam. Ya. Dan budak itu nggak boleh jadi pemimpin. Secara aturan agama Islam nggak boleh jadi pemimpin. Ya. Tapi di situ Nabi SAW menekankan kepada kita, taati walaupun pemimpin tersebut sebenarnya nggak ideal. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di antara akidah mereka adalah wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin, tidak boleh memberontak. Ya, tidak boleh memberontak. Walaupun pemimpin tersebut apa? Zalim, harus sabar. Karena dengan sabar itu madorotnya lebih ringan daripada kalau melawan, memberontak, kudeta dan lain sebagainya. Ya, sejarah menjadi saksi bahwa pemberontakan tidaklah melahirkan kecuali kerusakan yang lebih besar. Lihat ya, Lebanon, lihat Libya, lihat ya Yaman, lihat Suriah dan lain sebagainya. Sampai sekarang belum terasa aman, terasa mahal. Ya. Jadi kita harus memegang prinsip-prinsip seperti ini supaya kita selamat. Ada sebagian orang menyangka bahwasanya prinsip seperti ini menunjukkan kita lemah, cengeng, nggak kuat. Yang menganjurkan adalah Rasulullah SAW, yang memerintahkan adalah Rasulullah. Dan Rasulullah tidak berbicara, melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti apa yang beliau perintahkan itulah yang terbaik bagi kita. Ya, yang terbaik bagi kita. Jangan sampai kita taat kepada Rasulullah dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah sedekah, ya, dalam masalah nikah, tapi masalah taat kepada para pemimpin justru malah nggak taat kepada Nabi SAW. Karena hadis-hadis dalam masalah ini banyak sekali, mutawatir, yang menganjurkan kita untuk taat kepada para pemimpin selama bukan dalam hal yang maksiat. Kalau dalam hal maksiat nggak boleh ditaati.
La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Tapi kalau bukan maksiat wajib ditaat. Makanya perintah pemimpin itu terbagi menjadi 3. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. 1, kalau pemimpin memerintahkan kita sebuah perintah yang sesuai dengan agama, nyuruh kita sholat, ya wajib ditaati. 1, karena ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, ketaatan kita kepada pemimpin. Yang kedua, kalau perintah pemimpin itu nggak sesuai dengan syariat, melanggar syariat, bertentangan dengan syariat, maka nggak boleh ditaati. Ya, misalkan melarang jilbab bagi wanita, misalkan, atau nyuruh minum khamr, misalkan, atau membolehkan khamr, tidak boleh bagi kita untuk meridhoinya atau menyetujuinya. Ya, dulu pernah ada ya pengesahan undang-undang, tapi setelah diprotes diralat. Ya, kita nggak boleh. Kalaupun itu misalkan disahkan, nggak boleh bagi kita meridhoinya, karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita tahu semuanya khamr adalah haram. Tapi yang ketiga, perintah pemimpin yang tidak ada perintahnya dalam Islam, tapi juga nggak ada larangannya. Nggak ada juga larangannya. Contoh, peraturan-peraturan lalu lintas misalkan, itu perintahnya nggak ada, larangannya juga nggak ada. Atau nikah dicatat di KUA, kan itu undang-undang pemerintah. Kalau nikah harus resmi dicatat di KUA, nggak boleh nikah siri. Mungkin sah secara agama, tapi ya tidak sesuai dengan undang-undang negara. Itu perintahnya nggak ada, pencatatan itu, tapi juga nggak ada larangannya. Maka itu masuk kategori ya wajib ditaati, karena bukan maksiat. Yang tidak boleh ditaati itu adalah kalau bertentangan dengan syariat. Kalau selama tidak ada larangannya, tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Walaupun dia tadi ya budak yang secara aturan agama tidak boleh budak itu sebagai pemimpin. Contoh juga misalkan aturan Islam, pemimpin itu harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Pemimpin itu harus sehat, nggak boleh cacat. Pemimpin itu harus muslim, tidak boleh kafir. Itu kita bicara tentang aturan Islam, ya. Aturan Islam, bukan demokrasi. Aturan Islam. Aturan Islam seperti itu. Dia harus muslim, laki-laki, kemudian sehat, berilmu, adil. Itu idealnya seperti itu. Tapi kan kadang realita tidak sesuai dengan ideal. Pengennya yang muslim, yang laki, yang sehat. Tapi sejarah mencatat, di Indonesia saja kita pernah dipimpin perempuan, pernah juga dipimpin yang cacat, ya kan? Ya. Nah, pernah juga non muslim, bukan negaranya, sebagian daerah banyak tuh dipimpin misalkan gubernur tapi non muslim, nah, dan lain sebagainya. Ya, nah, kalau memang kita dipimpin oleh yang tidak memenuhi syariat, tidak memenuhi standar syariat, ya wajib bagi kita mendengar dan taat. Itu maksudnya. Kalau idealnya iya, tapi kalau faktanya ternyata tidak sesuai, tetap wajib bagi kita mendengar dan taat, selama bukan dalam hal maksiat. Kenapa ikhwan? Ingat baik-baik, ya, karena untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Di antara tujuan pokok kenapa Islam menekankan kita taat kepada pemimpin, gak boleh memberontak, sabar, itu semuanya dalam rangka menjaga stabilitas keamanan negara supaya kondusif. Karena kalau negaranya aman,
kita juga bisa beribadah dengan tenang. Bisa ngaji, bisa sholat dengan tenang, ya, bisa beraktivitas dengan tenang. Karena keamanan itu sesuatu yang mahal. Kita kalau negaranya nggak aman nggak bisa ngaji kayak gini, tenang. Sholat juga nggak tenang. Lihat negara-negara yang nggak tenang, mereka mau sholat aja susah, mau kerja susah, selalu dihantui dengan apa? Ketakutan, kepanikan. Jangan-jangan nanti pas sholat dibom, ya kan? Baik, yang keenam di antara kiat menghadapi fitnah adalah ya mengembalikan permasalahan-permasalahan besar kepada ulama dan para pemimpin. Mengembalikan masalah-masalah yang besar kepada para ulama dan kepada para pemimpin. Ini kaidah penting nih. Jadi kalau masalah-masalah besar, jangan pakai pendapat pribadi, ya. Tapi kembalikan kepada para ulama, kembalikan kepada para waliul amr, para pemimpin. Contoh paling mudah masalah ini awal-awal COVID, corona. Itu kan banyak simpang siur, ya. Ada yang tetap ke masjid, ada yang melarang, ada yang renggang, ada yang ya tetap rapat, ada yang pakai masker, ada yang ya nggak usah pakai masker, tawakal kepada Allah SWT. Ini banyak. Akhirnya banyak kemudian terjadi keributan antar takmir, ya, antar jamaah, ya. Karena ngikutin pendapat orang macam-macam, ya, sering terjadi percekcokan. Nah, ini masalah besar karena ini bukan hanya masalah individu satu orang dua orang. Ini masalah apa? Umat, masalah bangsa. Maka dalam masalah-masalah seperti ini kembalikan kepada para ulama, kembalikan kepada waliul amr untuk memberikan keputusan. Gak bisa kemudian pakai pendapat-pendapat apa? Pribadi. Ya, sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Tatkala datang perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan. Nah, itu contohnya pas COVID itu kan banyak berita-berita, wah ngeri gitu kan. Kadang beritanya hoax, betapa banyak tuh, ya, ini macam-macam udah, ya. Dalam masalah itu, kata Allah SWT, tatkala datang kepada mereka berita yang berkaitan dengan keamanan, ketakutan, mereka segera menyebarkannya. Andaikan mereka mengembalikan kepada Rasul dan mengembalikan kepada ulil amri, maka orang-orang yang cerdas akan mengetahuinya. Artinya ini adab dari Allah SWT. Allah ingin mendidik kita. Kalau ada masalah-masalah besar, jangan segera di-share. Kita ini sekarang gampang, setiap kali kita membaca suatu, langsung di-share. Kembalikan kepada para ulama, kembalikan kepada para pemimpin dalam masalah-masalah yang itu berkaitan dengan umat, berkaitan dengan orang banyak, ya, berkaitan dengan orang banyak. Karena kalau mengikuti pendapat masing-masing, ya, nggak selesai. Orang itu beda-beda pendapatnya. Harus mengikuti kemaslahatan yang lebih umum. Baik. Jadi intinya, kalau ada masalah-masalah besar, kembalikan kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Kita harus menghormati para ulama. Jangan sampai kita malah mencela para ulama. Wah, ulama enggak ngerti waqi, ulama haid dan nifas. Ya, seperti orang-orang Harokiyun, Hizbiyun. Ya, mereka malah mencela para ulama, menghina para ulama,
melarikan umat dari para ulama. Akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan. Ya, banyak yang hanya modal semangat, akhirnya kemudian terjerumus di dalam fitnah-fitnah yang sangat besar. Pemberontakan dan sebagainya itu karena tidak mengembalikan kepada para ulama. Hanya kepada orang-orang yang dianggap ulama padahal sebenarnya tidak ulama. Hanya semangat. Hanya kita penting untuk membedakan mana yang benar-benar ulama dan mana yang tidak. Tidak semua orang yang pakai sorban berarti ulama. Tidak semua orang yang pandai berceramah disebut ulama. Tidak semua orang yang nulis buku berarti ulama. Tidak semua orang yang naik di atas mimbar berarti ulama. Ya, ulama yang benar-benar ulama yang mengerti tentang Quran, mengerti tentang hadis, ya, memahaminya, mengamalkannya sesuai dengan kaidah-kaidah. Ini yang kita butuhkan. Tapi yang ketujuh, agar kita selamat ya menghadapi fitnah adalah menjauhi fitnah dan tidak berkecimpung di dalamnya. Jadi fitnah itu dijauhi, bukan malah didekati. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, ikhwan. Fitnah syubhat, jangan antum dekat-dekat dengan syubhat. Karena ini banyak ikhwan-ikhwan kita juga menggampangkan. Dapat kiriman video syubhat misalkan, wah denger ya, nanti tak saring. Nggak tahu nih saringan ini bolong, melbu kabeh syubhate. Ya. Sekarang banyak dai-dai misalkan di YouTube di ini. Kita sebagian kemudian apa? Menggampangkan untuk mendengarkan syubhat-syubhat. Akhirnya nyantol. Dan ini berbahaya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man sami'a bid-dajjal falyan'an." Siapa yang mendengar tentang dajjal, menjauhlah. Ya, menjauh. Bukan malah mendekat, jauhi. Karena itu fitnah. Ya, jangan malah didekati, didengarkan. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala dulu melarang kita baca kitab-kitab para ahlul bid'ah, mendengarkan ucapan-ucapan mereka, duduk-duduk dekat dengan mereka. Ya, kenapa? Kata Imam Adz-Dzahabi, aksarus salaf ala hadza. Para ulama salaf sering mengingatkan kita hal ini. Li'annal quluba dhaifah wasyubha khattafah. Karena hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Demikian juga fitnah syahwat. Jangan antum dekat-dekat dengan fitnah syahwat. Ya. Terutama yang paling menggoda nih fitnah wanita. Awalnya nolong dakwah, kaitane, ya. Pelan-pelan tapi pasti ada modus-modus yang lain. Hati-hati dari fitnah. Ya, setan itu begitu licik menjerumuskan kita setahap demi setahap. Makanya perhatikan dalam ayat tentang zina, Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati. Allah enggak mengatakan jangan berzina. Bukan. Lafadznya apa? Jangan mendekati. Artinya dekati aja enggak boleh. Berarti semua sarana yang mengantarkan kita kepada perzinahan harus dijauhi. Ya, jangan coba-coba untuk mendekati. Ya, terutama sekarang kita zaman fitnah. Ya, ada yang curhat, ngechat, ya. Nah, awalnya konsultasi, ya. Minta tolong, nggak taunya ada udang di balik nampan. Baik. Intinya kita harus apa? Menjauhi fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Jangan coba-coba untuk mendekat. Karena siapa yang mendekati fitnah, dia akan lambat laun kecemplung dalam fitnah. Ya. Seperti seorang yang mengembala kambing di area
yang dekat dengan area terlarang. Antum ngambala kambing, hewan misalkan, tapi dekat dengan area yang bukan milik antum, sawah orang misalkan, itu rawan itu. Apalagi rumput tetangga lebih hijau, lebih seger, itu rawan. Begitu juga kita, jangan coba dekat-dekat. Fitnah itu dihindari sejauh-jauhnya. Ya, kalau perlu fitnah itu di barat, antum ke timur. Ya, jangan ketemu. Kalau kita sudah dekat-dekat, maka ya lambat laun kita akan tergoda. Lambat laun kita akan kemudian terjerumus di dalamnya. Baik. Yang kedelapan, di antara kiat agar kita selamat dari fitnah adalah sabar dan tenang. Sabar dan tenang, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwa fitnah itu muncul faktornya 2. Faktor timbulnya fitnah itu 2. Pertama, kurang ilmu. Yang kedua, kurang sabar. Jadi faktor penyebab munculnya fitnah yang paling utama 2. Pertama, kurang ilmu. Yang kedua, kurang sabar. Artinya dia melihat kemungkaran tapi nggak sabar, tergesa-gesa akhirnya, sehingga malah menimbulkan madharat yang lebih besar karena tergesa-gesa tadi. Banyak nih kasusnya, orang melihat kemungkaran tapi nggak sabar, akhirnya melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang justru malah menimbulkan madharat yang lebih besar. Ya, contoh mudah nih. Kapan yang kemarin pas? Beberapa waktu yang lalu ketika ada Semeru ya. Nah, kan viral tuh yang nendang sesajen. Kena tuh. Nah, akhirnya diuber kalau polisi. Nah, ini dia tahu sajen itu haram, betul. Tapi kita kalau mengingkarinya jangan tergesa-gesa. Apalagi sampean viralkan. Maksudnya apa? Sehingga malah menimbulkan madharat yang lebih besar. Ya. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Tempuh cara yang baik. Ya. Ini oleh karenanya mengingkari kemungkaran itu ada caranya. Dengan lemah lembut, dengan ilmu, dengan memikirkan dampaknya. Harus dipertimbangkan. Kalau sampai menimbulkan madharat yang lebih besar, gak boleh. Contoh, pernah dengar hadis tentang orang Arab Badui yang kencing di masjid? Ya kan? Ada orang Badui, orang gunung, ya namanya juga orang gunung, ya. Dia datang ke kota, tahu-tahu langsung di pojokan Masjid Nabawi pipis. Para sahabat langsung emosi tuh. Pengen ditonjok tuh. Masjid masa dikencingi gitu kan. Nah, tapi lihat bagaimana kesabaran Nabi, ketenangan Nabi, nggak tergesa-gesa. Kata Nabi apa? Biarkan dia sampai selesai. Biarin dulu, jangan digertak sekarang. Biarin dulu pipisnya selesai. Setelah selesai, Nabi nyuruh para sahabat untuk ngambil air, nyiram. Baru giliran Nabi untuk menasihatinya. Setelah selesai semuanya dipanggil. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Coba lihat bagaimana lembutnya Nabi. Tapi Nabi tetap manggil dia dengan panggilan yang bagus. Abdullah itu bagus. Tidak ada panggilan yang lebih baik daripada Abdullah. Makanya Nabi sendiri mengatakan, saya adalah hamba Allah. Karena itu yang paling mulia. Dipanggil, wahai hamba Allah. Bukan hei goblok. Ya. Orang kurang ajar, masa masjid dikencingi? Enggak. Kata-katanya tetap apa? Ya, lemah lembut. Ini adalah masjid, tempat untuk sholat, tempat baca Quran, tempat doa, nggak layak untuk dikencingi. Masya Allah. Apa yang terjadi, ikhwan? Ya, orang Arab Badui tadi mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan, wa la tarham ma'ana ahadan.
Ya Allah, sayangi aku sama Muhammad aja, yang lain gak usah kamu sayang. Ya. Karena Nabi apa? Lembut gitu ya, yang lain kasar. Ya. Intinya kita harus ketika terjadi fitnah harus tenang, harus sabar, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Termasuk ikhwan yang Anda ingatkan, jangan terburu-buru men-share sebuah berita di media sosial. Kita ini kadang-kadang kalau ada sebuah berita, bagus nih, langsung sekali pencet. Hati-hati, jari-jari kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karenanya antum sebelum men-share sebuah berita, pastikan dulu satu, beritanya benar. Karena sekarang betapa banyak antum men-share, menyebarkan berita, nggak tahunya ternyata beritanya hoax, beritanya nggak benar. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik membawa berita kepada kalian, cek terlebih dahulu. Betapa banyak fitnah-fitnah terjadi karena berita yang nggak benar. Itu yang pertama, pastikan beritanya valid, sahih. Kalau itu hadis, pastikan hadisnya sahih. Jangan sampai yang kita sebarkan ternyata hadis palsu. Ya, hadis palsu. Nah, yang kedua, kalau setelah kita cek ternyata sahih, ternyata benar, valid beritanya, perhatikan tidak semua berita yang benar antum sebarkan. Antum harus pertimbangkan lagi. Saya kalau menyebarkan berita ini manfaatnya apa? Ini bermanfaat ataukah justru malah menimbulkan madarat? Itu harus dipertimbangkan. Kalau memang justru menimbulkan madarat yang lebih besar, stop. Jangan disebar. Ya, jangan disebarkan. La takunu ujulan madayi abudurun. Jangan kalian orang yang tergesa-gesa ya menyebarkan berita, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga kalian menanam benih-benih fitnah, mengadu domba dan lain sebagainya. Ini apalagi netizen ini sering ngompori tok isone. Ya, sering ngompori tok. Manas-manasi suasana aja. Maka kita tadi harus ya sabar, tenang, tidak boleh tergesa-gesa, ya. Antum harus pastikan kesohihan, kevalitan beritanya. Kemudian yang kedua, pastikan ya ketika antum men-share manfaatnya lebih besar daripada madaratnya. Jangan sampai madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Yang kesembilan, ya, agar kita selamat dalam menghadapi fitnah, hendaknya kita menjaga lisan dan menetap di rumah. Sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir, ketika Rasulullah SAW, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah, apa itu kunci keselamatan, selamat dunia akhirat? Maka beliau mengatakan, amlik alaika lisanak, jaga lisan, wal yasa'ka baitak, hendaknya kamu menetap di rumahmu, wabki ala khati'atik, dan tangisi dosa-dosa. Jadi dalam hadis ini Nabi memberikan kepada kita 3 kunci. 1, jaga lisan. Betapa banyak fitnah terjadi karena orang nggak bisa menjaga lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Ya, jangan sampai kita mengucapkan, melontarkan kata-kata yang justru malah menimbulkan madarat fitnah yang lebih besar. Kalau seperti itu, dia lebih selamat. Man samata naja. Siapa yang diam maka dia akan selamat. Yang kedua, tetap di rumah. Maksudnya nggak ikut-ikutan. Kalau diajak tawuran, diajak ya demo, diajak kudeta, mendingan di rumah daripada ikut-ikutan berkecimpung di dalam fitnah. Dan yang ketiga adalah tangisi dosa-dosa. Banyak istighfar, banyak taubat, karena fitnah itu terjadi karena dosa dan tidak akan diangkat oleh Allah SWT kecuali dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik, yang terakhir, yang ke-10, kunci menghadapi fitnah adalah mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Ini tadi yang sudah kita singgung juga ya. Islam itu adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan. Semua syariatnya dibangun di atas kemaslahatan. Ya. Dan membendung segala kerusakan. Oleh karenanya, kita harus menjadi orang-orang yang cerdas, yang bisa menimbang mana maslahat dan mana mafsadat. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang justru malah menimbulkan madarat, mafsadat yang lebih besar. Kalau sampai menimbulkan madarat yang lebih besar, ya, maka tidak boleh untuk kita lakukan. Itulah kenapa Rasulullah SAW melarang kita dari kudeta, pemberontakan kepada pemerintah. Kenapa? Karena madaratnya lebih besar. Jangan hanya terbawa oleh emosi, semangat. Ya. Dan dari sini pula para ulama-ulama kita melarang demonstrasi karena madaratnya lebih besar. Antum demo, manfaatnya apa? Ya. Madaratnya jelas. Antum berhadapan dengan polisi, dengan tentara. Mereka bawa senjata-senjata, sampean tangan kosong, ngelawan, ya podo ae setor nyawa. Ya. Nah, ini betapa banyak kerusakan. Satu nyawa saja itu sangat berharga di hadapan Allah. La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu inda wa min qatli muslimin bi ghairi haq. Hancurnya dunia serta isinya lebih ringan di sisi Allah SWT daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang hak, yang benar. Masalah nyawa itu masalah yang berat. Ya, nyawa itu masalah yang berat. Jangan sampai hanya karena masalah-masalah sepele hilang nyawa. Pemanen gara-gara bola. Ya. Hanya bola karena ya ini kemudian hilang, sangat disayangkan. Makanya ya hendaknya bagi kita untuk ya banyak berdoa kepada Allah SWT supaya selamat dari apa? Fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat, melindungi kita semuanya dari fitnah, menjaga kita semuanya dari fitnah. Baik, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang 10 kunci menghadapi fitnah. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan bisa menjadi panduan bagi kita, pedoman bagi kita untuk hidup di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.